ke tafsir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ladape sadonya? Alhamdulillah. Refleksi sebelum tafsir ini tentang taswib. Jika mau dipraktekan tapi nanti hasil keputusan, satu, azan awal dan azan sani sudah ada pada zaman nabinya sampai sekarang. Dua, ini kesimpulannya. Yang kedua, taswib mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Dalil yang mengatakan di azan awal kuat. Kemudian yang mengatakan pendapat as-salatu khairum minan naumnya pada azan sani, azan subuh. Ada yang mengatakan lemah, tapi turuknya banyak, jalannya banyak, berarti bisa dipraktekkan. Yang dikerjakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, azan awal tidak memakai as-salatu khairum minan naum, azan subuh memakai as-salatu khairum minan naum. Yang jelas tidak ada menunjukkan kedua-duanya pakai as-salatu khairum minan naum, pakai taswib. Kalau misalnya di azan awal, maka di azan subuh tidak as-salatu khairum minan naum. Kalau di azan awal tidak pakai as-salatu khairum minan naum, maka dipakai pada azan subuh. Itu yang ada. Maka kedua-duanya ada dalil dan ini bukan jatuh kepada syarat, rukun dan wajib, tapi disunnahkan. Itu saja. Makanya kalau dipraktekan ingin seperti di Al-Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, azan awal tidak pakai as-salatu, maka azan subuh pakai as-salatu khairum minan naum, taswib. Ya. Meskipun sebenarnya secara kedudukan hadis itu yang azan awal tuh kuat pakai as-salatu khairum minan naum. Nah itu. Tapi kalau ingin seperti di tanah suci ya as-salatu khairum minan naumnya pada subuh. Itu mungkin dari 3 pertemuan ya dalilnya sama-sama ada. Itu saja. Kita lanjutkan tafsir Al-Baqarah sekarang ayat 281. Dan ini ayat pamungkas tentang riba. Ujung-ujungnya diakhiri dengan Al-Baqarah 281. Setelah bicara tentang hukum-hukum, ada jinayat, hukum pidana perdata, ada muamalah, sampai ada juga masalah riba. Tapi ingat, kenapa berbeda pendapat sampai sekarang dan tidak duduk? Karena ayat tentang riba sampai 281 itu, ya Nabi Muhammad SAW, ayat ini turun terakhir 9 hari setelah ayat tentang riba, sampai ayat yang ke-281, Nabi keburu wafat, meninggal Nabi, dan Nabi tidak sempat menjelaskan tuntas tentang ayat riba. Itu kesimpulannya. Wajar kalau
Perdebatan sampai kiamat ada. Masalah riba. Nah itu. Tapi hukum asalnya riba ini adalah sangat membahayakan dan perbuatan setan dan seperti kesurupan. Nah ini, makanya mungkin kalau Buya Hamka, saya bawa tafsir Al-Azhar Buya Hamka, berupayalah kita umat Islam itu untuk mendirikan perekonomian Islam dan syariah. Ini Buya Hamka. Buya Hamka. Ganggu Bapak Ibu rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu, dan bertakwalah. Wattaqu, dan hendaklah takut. Wattaqu, dan hendaklah menjaga. Wattaqu, dan peliharalah diri kalian. Yauman, yaitu pada suatu hari di mana sana ada azab. Yauman, pada suatu hari di sana akan ada azab. Turja'una, kalian semua dikembalikan. Fihi ilallah, yaitu dikembalikan kepada Allah. Summa, kemudian, tuwaffa kullu nafsin, masing-masing diri diberi balasan. Tuwaffa kullu nafsin, masing-masing diri diberi balasan. Balasannya yang sempurna. Ma kasabat, terhadap apa yang telah dikerjakannya. Kenapa kasabat? Karena nafsin. Jadi nafsun ini punya nilai muannas. Ya. Kullu nafsin ma kasabat. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka sedikit pun tidak dizalimi, tidak disakiti, tidak dianiaya. Ini terjemahannya. Jadi saya sengaja terjemahnya ada 4, ada 5. Inilah terjemahan-terjemahan yang ada, termasuk tafsir mufradat dan tafsir-tafsir yang lain. Kalau yang di buletin terjemahannya hanya 1 misalnya, maka saya terjemahkan wattaqu, hendaklah bertakwa. Wattaqu, hendaklah takut. Wattaqu, hendaklah memelihara atau peliharalah. Makanya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi kalau belajar bahasa Arab qawaid kina, ada 6 perubahan dari fiil amar. Ki, jagalah. Ki, bertakwalah. Ki, peliharalah, jagalah. Berarti waqina azabannar, jagalah, peliharalah kami dan jauhkan, hindarkan dari api neraka. Waqina. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan atau tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 281. Setelah panjang cerita tentang riba, ujung-ujungnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Baqarah 281 itu sebagai penutup. Diulang lagi, sebagai penutup tentang ayat riba. Jadi ini ayat ini rangkaian tentang riba ini. Ujungnya, paling ujungnya adalah ini.
Pemungkasnya, penutupnya adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Jadi rangkaian tentang riba ujung-ujungnya Al-Baqarah 281. Oleh karena itu, kalau bahasa dari Buya Hamka yang ada di buletin ini adalah tafsir Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir. Kalau Buya Hamka bahasanya yang dijiwai dengan membentuk iman dan pergaulan aman, damai, kasih sayang. Itu bahasa dari Buya Hamka mengawali penafsiran tentang ayat ini. Bahkan jika hari itu datang, maka segala harta benda yang membuat kepala pusing di dunia ini tidaklah ada yang akan dibawa mati. Ini bahasa Buya Hamka. Kan iya tuh. Kan dikembalikan nih kepada Allah nih semuanya. Kemudian dibalasi. Pertanyaan, betul enggak apa kata Buya Hamka? Apa kata Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini? Bahwa jika hari itu datang, maksudnya nanti akhirat, hari akhir, akhirat, maka segala harta benda yang membuat kepala pusing. Ya pusing tuh. Pusing ibu. Berarti bangsa pusing, miskin pusing, kaya pusing, terlalu kaya lebih pusing. Bini C pusing, bini duo. Kok ibu yang menjawab? Saya lihat bapak. Lah, ini Buya Hamka. Orang mati tidak membawa harato. Doh, itu kalau bahasa awaknya. Ini kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam tafsir Al-Azhar. Kan iya tuh. Laptop nak dibawa, HP nak dibawa, iPhone, batu cincin. Mau cari orang nan pakai batu cincin 10 jari ko model iko ya. Nak dibawa. Ya. Pakaian nan berlemari-lemari nak dibawa. Kalau bini mati, lakinya satu nak mati. Bapak Haji. Pak Haji saja yang sudah tua bilang babini cilai itu. Ya. Laki mati, laki cilai ke ibu. Santiang lah ibu-ibu disilai yang kok. Bangku maju lebih. Tentu yo carilah. Tapi jangan digaduh orang nan lah punya bini. Jangan digaduh orang nan lah punya laki. Bahayo karajo. Kamu udah nyindir. Cuman ada perangnya model itu. Di dalam buletin ini dikatakan Allah memberikan nasihat, tausiah, ceramah, wejangan kepada hamba-hambanya dan mengingatkan mereka akan lenyapnya dunia ini. Jadi duniaku lenyap, habis. Sesuai dengan namanya. Dunia dari kata dana. Ini Pak Mon nih dari dana itu apa? Canduang ya, sama Jung Pawo. LC ya. Dana itu dekat, dana itu temporer, dana itu nisbi, dana itu sebentar. Dari kata dana, dunia itu dari kata dana. Nisbi, temporer, sebentar, lenyap, habis, itu dunia.
Ba? Tuh, itu tafsirannya lebih keren pula lagi. Di dalam buletin ini dikatakan, ya, ini terjemahan asli, tidak dikurang, tidak di dalam tafsir yang aslinya. Dan semua yang ada padanya berupa harta benda dan lain-lainnya pasti lenyap. Kalau Buya Hamka tadi, ya, ndak dibawa mati doh. Oto ndak dibawa mati. Kira-kira pakaian Mak Rangkai Pak Samsir Jamal kadibawa ndak mati? Ndak kadibawa sarung tinjunya, pelatih tinju internasional beliau kok. Ndak kadibawa mati. Oh, kamaninju malaikat, kamaninju ndak bisa dong. Pelatih lah di atas dunia kalau di sini. Ustad lah di atas dunia. Kalau ustadnya yang ndak ikhlas, ustadnya yang ndak benar, tanggunglah resiko di sini. Di akhirat dah doa untuk pemadam kebakaran, untuk memadamkan api neraka. Harta benda tidak akan dibawa dan lainnya. Sesudah itu mereka datang ke alam ukhrawi. Mohon dilihat kata-kata ukhrawi itu akhirat. Ya, ukhrawi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melakukan perhitungan hisab kepada semua makhluknya atas semua amal perbuatan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Diutakui awak. Detong. Kalau hitungan awak, acok meleset. Sedangkan anaknya baru 3 baleh saja. Ya, anak angku datua yang nomor 7 sia namanya. Dah obeh. Anak nomor 3 lupa. Anak nomor 8 datakana namanya. Anak nomor 10 itulah. Coba. Kalau perhitungan Allah rapi, tertib. Mengerikan ini masalah penghitungan ini. Semua amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Allah memberikan balasannya kepada mereka sesuai dengan amal baik dan amal buruk mereka di atas dunia. Sehingga Allah memperingatkan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ini merupakan peringatan. Ada riwayat-riwayat di halaman 2 telah diriwayatkan bahwa ayat ini merupakan ayat Al-Quran yang paling akhir diturunkan. Ibnu Luhayyah mengatakan, telah menceritakan kepadaku atau Ibnu Dinar dari Said Ibnu Jubair bahwa ayat Al-Quran yang paling akhir diturunkan di antara semuanya ialah firman Allah, wattaqu yauman turja'una fi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kalian dari azab yang akan terjadi pada hari yang dimana waktu itu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing diberi balasan. Balasannya sempurna, tidak akan dirugikan, tidak akan dikurang-kurangi, tidak akan dikicuh-kicuh di Allah. Ya, sempurna terhadap apa yang dikerjakannya itu. Dan Allah tidak akan menzalimi. Beda di atas dunia, sikut-sikutan, menzalimi, ingin naik pangkai, banyak caro. Ya, kalau ingin naik pangkai apa? Marenge-renge, alai.
manjile alai. Kalau perlu magiah sakete kalau udah banyak. Kan iya tuh, aduh. Di Padang Panjang mah aduh. Ingatlah itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis nomor 1 ini sampai hadis selanjutnya maknanya hampir sama. Di halaman 2, di halaman 3 hampir sama. Di halaman 3 di baris yang terakhir Ibnu Juraid meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat yang paling akhir diturunkan ialah ayat ini 281 dari Al-Baqarah. Dia mengatakan begini. Sesungguhnya usia Nabi Muhammad sesudah ayat ini diturunkan tinggal 9 hari lagi. Dan ayat ini diturunkan pada hari Sabtu dan beliau wafat pada hari Senin. Itu yang kita sampaikan tadi. Maka ini detik-detik Nabi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Sebenarnya ujung-ujungnya kok kaji untuk kamu sebenarnya. Masa depan. Ujungnya ke akhirat awak. Sianan beruntung. Ada yang membawa Al-Quran atau HP di Al-Quran nih. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun 99, 100, 101 dan 102. Waktu hidup di dunia sewenang-wenang. Nan kalama diinyong. Itu orang kapia tuh. Kalau tafsirannya. Tapi ingat, ketika baru saja dia sampai di awal akhirat bernama barzah atau kubur. Apa tuh barzah? Barzah itu adalah batas dinding. Transit dia. Itu barzah. Barzah itu adalah dinding pembatas antara dunia dan akhirat. Itu barzah. Istilah lain adalah kubur. Baru masuk ke dalam kubur orang kok. Rabbirji'uni. Ya Rabbku, ya Tuhanku, kembalikan aku ke atas dunia. Lanjutan ayatnya adalah la'alli, mudah-mudahan aku ini melakukan amal kebaikan. Tiba di kubur baru takana kebaikan, beramal. Nggak bisa. Lihat ada kajian tafsir di kubur. Lihat ada baca Quran. Lihat ada puasa. Lihat ada sholat berjamaah. Indah. Izin Pak Haji Yusril Sinorasati. Kasih Pak Haji. Baru lanjutan dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke 102-nya apa? Faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Apa ada bu ini itu? Apa artinya? Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya. Itu bunyinya kalau diterjemahkan. Faman sakulat mawazinu. Ada Pak Hudan? Lihat apa enggak? Lihat Al-Quran enggak? Ya. Faman sakulat, barang siapa yang berat mawazinu, timbangan kebaikannya. Enggak, di situ enggak barek badannya bukan? Kalau barek badan kanai orang rumah ambo. Yuk, kurui ringan. Berarti orang nan salame, orang yang beruntung tuh sabarek badan. Itu ibu dan kurui jadinya.
Jadi situ bare itu ndak bare badan doh. Bare amal kebaikan. Faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah yang beruntung. Orang yang beruntung. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuh, maka siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika allazina khasiru anfusahum, maka mereka itulah yang merugikan diri mereka sendiri. Bukan Allah yang merugikan, yang bersangkutan merugikan diri sendiri. Itu penjelasan dari surah ini. Memang tidak dicantumkan di sini. Ya, tidak dicantumkan. Kalau di ayat ini kan, dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu. Kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna. Diberi balasan yang sempurna. Kemudian terhadap apa yang telah dikerjakan, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Saya ingin membacakan tafsir Al-Azhar ini sebentar sebelum jam 6. Ya, selesai. Kata Buya Hamka di dalam tafsirnya, ya, hanya 3 lapis kain kapan, tidak lebih, dan itu pun akan hancur dalam bumi. Kan iya tuh, pakaian awak malah tidak dipakainya pas mati. Apa yang lekat di badan kita kalau meninggal? Kain kapan? Berapa helai? 3 lapis. Kalau orang kayu gadang 100 lapis enggak? Indah, sama berarti. Sama. Atau ada pakaian yang paling mahal? Indah aja. Itu pun kain kapan, ndak kain kapan keluarganya nan membali, tetapi nah, kanak-kanak jadi kemati. Luar biasa ku Buya Hamka. Nilai tasawufnya tinggi ku Buya Hamka. Hancur, kain kapan hancur. Badan hancur. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Kalau kita pikirkan dalam-dalam, apa arti yang terkandung dalam kalimat kembali? Niscaya kita akan merenung panjang, kata Buya Hamka. Orang yang kembali ialah orang yang pergi meninggalkan tempat bermula. Lalu dia kembali pulang. Kalau dipikir-pikir juga dari segi lain, kita kembali mungkin tidak ada. Sebab Tuhan selalu di dekat kita. Dia tidak jauh dari kita. Tetapi pikiran dan wajah hidup kita ini kerap kali lupa bahwa Allah ada di dekat kita, atau kita lupa kepada Allah itu sendiri. Kan iya tuh. Kira-kira waktu awak sekolah siswa mandanga pulang kok sanang enggak? Misalnya diumumkan kepada seluruh siswa dan siswi, hari ini pulang cepat. Senang enggak tuh? Itu. Karena guru rapat. Wih, malah setelah itu kalau dapet rapat taruh guru kok. Anak-anak. Jadi kalau mendengar pulang itu senang sekali. Ada lagi. Anak awak di rantau. Anak orang habis pulang ke kampung. Anak awak masih ragu jo. Kironyo di bawah telepon, video call malah. Ayah, bunda, nanda jadi pulang. Gadang dah hati orang kayaknya tuh. Alhamdulillah pulang juga, kironya alhamdulillah. Tuh pulang kampung, pulang sekolah, tuh senang.
Tapi kalau pulang ke kampung akhirat, senang enggak tuh dengarnya itu? Ya. Lain mua tuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini nanti pas duha pulang ke kampung akhirat. Senang enggak tuh? Oh, luar biasa. Imannya sudah bagus. Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan ayat ini menjadi renungan dan saya tidak bisa membacakan dalam tafsir yang lainnya. Yang jelas Allah memberi balasan kepada kita secara sempurna. Tidak akan pernah salah hitung. Tidak akan pernah salah hitung Allah. Tidak. Catatan rapih. Tidak ada yang tertinggal. Insya Allah. Kalau dapet kuah sampai akhir ayat awal. Yo di rumah Allah. Ya. Rajin. Ajak yang lain-lainnya. Saya terusan saja. Kita punya jamaah tetap di SLA Darul Quran di Pasar Usang. Dari 7 orang. Sekarang komunitas itu sudah menjadi 100 sekian orang. Maka pihak yayasan memberikan hadiah jalan-jalan. Nah, pertanyaan, kapan yang kajian tafsir jalan? Nah, nanti Mbak Yoyo awak jo pengurus. Ya. Kita jalan insya Allah. Nanti Angke Amir. Ya, jalan keluar dari Padang Panjang. Kalau jalan pagi bisa jo. Ini luar biasa, mudah-mudahan. Dan ambo doakan sado dan hadir kini pe tanah suci sado. Amin. Ya, bagaimana caranya? Tuh mungkin Pak Yus bisa enggak Pak Yus? Pak Yus, bisa ke tanah suci nih sadonyo? Insyaallah. Tuh lah. Nanti koordinatornya ada bos. Insyaallah lah. Pokoknya nih dulu awak kok. Nih awak ya. Tuh. Wis, semangat kalau berbahasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, mudah saja. Pasang niat dan pasang niat. Ini tujuan kita adalah untuk kebaikan. Ya, saling ajak mengajak. Ya, saling ajak mengajak. Ajak juga lah. Mau tidak mau kita kan sudah mengajak. Lakunyo palo. Lalu awak di rumah, jo lalu di rumah pribadi, lalu jo di rumah Allah, babedo nilainya. Makanya ambo dak akan pernah manggaduh urang nan takalo di masaji indah doh. Kan ada orang tibo di masaji lama etong buah baju seh. Cie do. Biarlah Allah berikan kenikmatan dan ketenangan. Surah Al-Anfal ayat sabaleh. Baca surah Al-Anfal beko. Ajo lah tahu kan Jo ayatnya? Ngantuk tidur. Gimana Jo ada? Al-Anfal ini terakhir sebelum pulang. Al-Anfal ayat sabaleh Jo. Buktikan bahwa kalau ngantuk dan tidur itu adalah ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sengaja oleh kita. Ada orang yang susah tidur, dia beli obat dan berobat. Ini sudah ditidurkan oleh Allah. Ada Jo? Gimana bunyinya Jo? Minta izin Jo. Ya, artinya saja. Cikan Jo, saya bacakan Jo. Nah, terima kasih Jo. Sebelum pulang asimak oleh Bapak Ibu. Ingatlah ketika Allah memberikan dan membuat kamu mengantuk. Nan magih jo nan membarisya. Kan jaleh tuh. Makanya ustad-ustad yang sedang ceramah, buya, kiai, jangan dibirangan orang nan tak kalau tuh, nan lalu tuh.
orang ngantuk tuh, biar aja. Ya, biarkan saja. Kenapa? Ketika Allah memberikan kamu mengantuk untuk memberi ketenangan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Diagih oleh Allah ngantuk dan lalo, masa ditolak? Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, rasa ngantuk dan tidur itu. Makanya memang saya dapat laporan ini masalahnya. Akhirnya saya bacakan kepada Ustadz nan memberangan jamaah. Memang kita panggil tuh Ustadz itu, kawan, jangan diberangan jo jamaah. Kolah namusnya kasurau lah syukur ke Jambo. Jangan diberangan. Itu dari Allah tuh ngantuk itu. Ya. Makanya kalau yang hadir ini sekarang 55, tidur 5 orang, lanjut aja tuh Ustaz, jangan dihentikan ceramah. Yang hadir 55, yang tidur 10, tinggal 45, lanjut. Yang hadir 55, yang tidur separohnya. 22 setengah. Ya, lanjut. Yang hadir 55, nan bakaruah sampai puluh tinggal baru urang. 5 baleh, jangan dihentian ceramah. Lanjut. Nan hadir 55. Ya, yang tidur 54, tinggal surang. Lanjut. Yang hadir 55, tidur semuanya, berhenti ceramah. Udah mungkin ngecek-ngecek surang. Dan hari Jumat. Orang ya, khotibnya lalu. Oh, jadi kalau jamaahnya tidur atau mengecek-ngecek ngobrol, faqad lagaut. Sungguh sio-sio Jumatnya itu. Sah Jumatnya, sah. Tapi sia-sia nilainya kurang dan jangan. Nah itu. Nah, yang ditanyakan tadi, sio-sio kerajunya. Istilah Nabi, faqad lagaut. Sungguh sia-sia Jumat dia itu. Oh, oh, faktor itu berarti faktor X kali itu. Berarti harus pandai-pandai yang aktifnya. Apa yang disampaikan oleh beliau terjadi? Bisa terjadi. Ada faktor yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.